gizi yang bertugas pada PMB kali ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa, Ge? Ibu Nana. Baik Ibu Nana, sebelumnya saya izin menutup pintu untuk menjaga privasi ya Bu ya. Baik Ibu Nana, pintunya sudah saya tutup untuk menjaga privasi sehingga privasi Ibu aman ya Bu ya. Ibu Nana ada yang bisa saya bantu? Gini Ibu, saya kan setelah melahirkan itu saya sedang menyusui. Nah saya tuh ingin menggunakan KB tapi yang diminum itu loh Bu. Jadi saya mau tanya-tanya Bu. Baik, Ibu tuh mau konsultasi tentang KB yang bisa untuk menyusui. Jadi Ibu mau konsultasi yang bisa suntik atau yang diminum ya? Yang diminum. Baik, kalau yang diminum ya untuk menyusui itu saya akan menjelaskan mengenai pil KB progresif. Nah, di sini untuk prosedurnya nanti saya akan menjelaskan menggunakan alat bantu berupa lepet. Nanti saya jelaskan. Kemudian untuk lama tindakannya sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu setuju? Iya Ibu. Baik, kalau begitu kita mulai saja untuk prosedurnya ya Bu ya. Apakah ada yang bisa saya kasih dahulu? Baik, kalau begitu kita mulai di sini. Yang pertama, apakah Ibu sudah tahu pil KB progresif itu apa itu? Belum tahu sih Ibu. Tahu ya, di sini saya jelaskan untuk website-nya ya Bu ya. Nah, di sini untuk pil KB progresif itu merupakan alat kontrasepsi yang diminum secara oral atau melalui mulut. Nah, di sini mengandung hormon progesterin itu. Nah, untuk pengertiannya tadi seperti itu ya Bu ya. Kemudian pil dari progresif ini disebut juga dengan pil atau pil menyusui. Nah, di sini hanya mengandung hormon progesteron yang rendah. Kemudian untuk pil menyusui ini itu memiliki dosis 0,03 sampai dengan 0,05 miligram per tabletnya. Untuk pil ini sendiri itu memiliki dua jenis itu. Untuk yang pertama, pil ini terdiri dari 28 dan mengandung 75 dikloresterol. Kemudian untuk jenis yang kedua itu ada dalam kemasan isi 35 pil. Nah, ini mengandung 300 dikloresterol. Kemudian untuk cara kerja dari pil ini itu menekan sekresi seks di ovarium. Kemudian endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga inflamasi itu lebih sulit. Kemudian yang ketiga itu mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi. Dan yang terakhir itu mengubah mobilisasi dari vulva sehingga menghambat sperma untuk masuk ke tubuh fallopi. Kemudian Ibu, untuk efektivitas dari minipil ini sendiri itu sangat efektif 98,5%. Dan jangan sampai lupa untuk meminum minipil ini dan juga hindari diare dan juga muntah. Kemudian hindari juga obat-obatan yang mengandung mukolytik karena di sini akan memperlancar dari proses mobilitas sperma sehingga ditakutkan terjadi kehamilan. Nah, kemudian di sini ada keuntungan dari minipil ini sendiri. Yang pertama itu sangat efektif digunakan, kemudian tidak mempengaruhi ASI, kemudian tidak mengandung estrogen, kemudian bisa diberhentikan sewaktu-waktu, mengembalikan kesuburan dengan cepat, tidak mengganggu hubungan seksual ya Bu. Kemudian untuk keuntungan dari non kontrasepsinya itu mengurangi nyeri haid, kemudian mengurangi jumlah dari menstruasinya itu sendiri, kemudian mengurangi anemia, juga mengurangi pembekuan darah. Kemudian tidak menyebabkan tekanan darah tinggi, serta bisa digunakan untuk ibu yang mempunyai riwayat diabetes. Seperti itu. Kemudian bisa digunakan juga untuk wanita yang memiliki radang panggul seperti itu ya Bu ya. Kemudian di sini apa saja sih keterbatasan dari minipil ini sendiri? Nah, untuk keterbatasannya sebagian wanita 30-60% mengalami gangguan haid seperti amenorrhea dan juga spotting, mengalami peningkatan atau penurunan berat badan. Minipil ini sendiri juga harus diminum tepat waktu. Kemudian angka kegagalannya juga tinggi ketika diminum itu tidak sesuai dengan waktunya. Serta ketika menyusuinya berkurang, efektivitasnya itu juga berkurang Bu. Bisa membuat payudara menjadi tegang, bisa membuat mual dan juga mengalami timbul jerawat seperti itu. Terus minipil ini juga tidak bisa mencegah dari PMS atau penyakit menular seksual ya
lahir itu bisa terjadi kehamilan ektopik. Kemudian wanita yang boleh menggunakan mini pil itu wanita yang seperti apa? Nah, di sini wanita yang reproduktif, wanita yang usia reproduksi, kemudian wanita dengan pasca persalinan atau tidak menyusui, kemudian wanita yang menginginkan alat kontrasepsi selama menyusui, memiliki anak atau belum memiliki anak, serta setelah pasca aborsi atau kelahiran, dan juga wanita dengan tekanan darah di bawah 180/100 mmHg. Nah, selain itu juga wanita dengan perokok ataupun wanita yang menginginkan alat kontrasepsi jangka panjang. Kemudian wanita yang tidak boleh menggunakan mini pil itu seperti apa? Ya, wanita yang memiliki tidak terima dengan gangguan haid, kemudian wanita yang hamil atau juga hamil, kemudian wanita dengan usia tua di atas 35 tahun, kemudian wanita yang menderita kanker, wanita yang pelupa, sering pelupa, yang kemudian memiliki miom, dan juga ada gangguan iterius. Di sini kapan ibu bisa menggunakan mini pil ini? Nah, biasanya mini pil itu digunakan 1-5 hari di siklus haid. Kemudian ketika ibu meminum pada hari kelima siklus haid, ibu bisa menggunakan 2 hari alat kontrasepsi lain dan jangan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Kemudian menyusui selama 6 minggu dan juga 6 bulan setelah postpartum. Ketika mengalami postpartum dan juga setelah menggunakan alat kontrasepsi lain, bisa langsung segera meminum pil ini. Dan dengan wanita yang sebelumnya dengan menggunakan hormonal kemudian akan beralih ke mini pil, maka diberikan di siklus 1-5 siklus haid. Kemudian di sini cara menggunakan mini pil ini ya Bu ya, ini diminum setiap hari di waktu yang sama. Minum pil pada hari pertama saat haid. Apabila ibu muntah selama 2 jam itu bisa menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Jika 1 hari ibu lupa, ibu bisa langsung meminumnya 2 tablet ketika ibu ingat dengan segera. Kemudian jika ibu mengalami haid, ibu bisa memulai dengan paket yang baru atau memulai dengan meminum yang baru. Di sini saya beritahu untuk cara kerjanya ibu ya. Ketika ibu mengalami haid di hari ketiga, itu misalkan di hari Kamis, ibu bisa mulai dari sini. Nah, kita mulai dari warna hijau ini ya Bu ya. Kemudian kita berjalan mengikuti arah-arahnya. Kemudian ketika ibu tidak haid, misalkan ibu hari Sabtu, ibu bisa langsung mulai dari hari Sabtu, kemudian diikuti anak-anak tersebut, diminum di hari yang sama dan waktu yang sama. Seperti itu ya Bu ya. Ibu dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, belajar juga apakah ada yang ibu tanyakan terlebih dahulu? Baik Ibu, jadi kan di sini saya sedang menyusui ya. Berarti kalau misalnya saya tidak sesering menyusui anak saya, nanti efektivitasnya berkurang ya Ibu? Iya, betul sekali. Jadi ibu juga harus memperhatikan ketika menyusui. Ini kan pil menyusui, jadi ibu ketika menyusui harus efektif, maka hasil dari KB ini juga efektif. Seperti itu. Iya Ibu, baik. Ibu ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup sih Ibu. Itu saya izin untuk mengevaluasi dari hasil kita diskusi tadi ya Bu ya. Untuk di sini yang ingin saya tanyakan, apakah wanita yang tidak boleh menggunakan pil dari pil mini pil ini? Yang nggak boleh itu wanita yang sedang hamil atau diduga hamil, lalu wanita yang memiliki riwayat diabetes mellitus serta memiliki kanker payudara ya Bu? Ya betul, seperti itu ya Bu ya. Ibu saya rasa juga sudah paham, nanti referensinya akan saya berikan. Ini sangat rekomendasi untuk ibu yang menyusui. Terima kasih untuk waktunya, ibu sudah kooperatif sekali selama tadi saya menjelaskan dan ibu sudah paham. Ibu bisa kembali lagi ke sini ketika ibu sudah memutuskan akan jadi menggunakan pil dari kombinasi jadi menggunakan dari mini pil ini atau pil menyusui ini. Iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih atas penjelasannya, saya pamit ya Ibu. Ya Bu.